Menurut orang tua siswa Pak Ade bilang, jangan-jangan Ibu Sofia ini putus asa Bu mendidik anak. Ya sudah terima beres, masukin barak militer aja. Bu Sofi tanggapannya. Enggak putus asa sih ya Pak, kalau menurut saya sih emang kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak apa dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Dedi langsung lah maaf ya katanya beginilah melanggar HAM lah begitu kan Pak. Nah kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Dedi Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju. Ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar enggak tawuran, biar enggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya. Diem baik, tapi begitu ada program begini-begini enggak bagus lah, beginilah begitu. Oke, Adel. Iya Ibu ini sepakat bahwa ini kegagalan negara dalam mengelola pendidikan sehingga yaitu anak didik itu tawuran dan lain sebagainya. Dan ini apa ya, akhirnya terjadilah kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi ini, ya akhirnya barak militerkan saja. Sebetulnya kayak Komisi 10, lalu KPAI, Mendikdasmen, harusnya membentuk suatu tim atau satgas nasional. Ini kan isunya udah menasional nih. Kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan Deddy Mulyadi yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Nah ini kan menasional, harusnya bergerak dong Mendikdasmen, ya, setuju, KPAI, Pak, setuju. DPR, bentuk satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan perilaku anak ini. Metodenya seperti apa, materinya seperti apa, instrukturnya seperti apa, entah dari psikolog yang mengerti tentang psikologi anak, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi salah satu pakar psikolog setuju loh. Salah satu. Orangnya ada di sini orangnya? Enggak semua setuju, saya enggak setuju juga itu. Dengan Kenapa? pendapat dari Kak Seto. Saya udah lihat di beberapa media, saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, yaitu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek. Suatu objek pelaku kenakalan ya secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel. Pak Adel kan dari luar nih. Kak Seto lihat langsung di dalam. Yang Kak Seto lihat pasti juga mereka dipakein seragam militer, ya kan? Dibotakin, diajarin yel-yel, baris berbaris, suruh merangkak dan lain sebagainya, militeristik. Nggak sesuai itu? Nggak sesuai. Kak Seto langsung saja Kak Seto silakan. Kak Seto. Iya, terima kasih. Ya, saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya, kemudian saya juga bertemu dengan orang tuanya dan sebagainya. Jadi saya mengingatkan ya, makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan memang bukan memasukkan ilmu sebanyak mungkin ke kepala anak. Tapi makna pendidikan adalah memunculkan potensi anak yang unik setiap anak didik ini. Nah ini hanya bisa muncul kalau lingkungannya adalah lingkungan yang kondusif. Tadi Ibu Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak nakal karena lingkungan kan. Bapak Adel tadi mengatakan. Ya Bapak ya, lingkungan. Nah karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang. Padahal mereka adalah anak-anak yang kreatif, anak yang penuh dengan dinamika, anak yang cerdas. Tapi karena pengarahannya lingkungannya adalah keliru, maka jadilah seperti itu. Kalau kemudian ada seorang punya ide, membawa ke dalam lingkungan yang kondusif,
lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan pada waktu itu pun saya juga menyampaikan pesan dan mengingatkan dan disadari benar itu dilakukan. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Dan pada waktu anak saya tanya, apakah senang? Apakah senang sekali. Bahkan pada suatu saat saya tanya cita-citanya. Siapa yang ingin jadi dokter, siapa yang ingin jadi lawyer, siapa yang ingin jadi bahkan pemain bola atau artis dan sebagainya. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI, itu 75% angkat tangan. Jadi ada suatu wah ternyata bangga sekali, wah ternyata mendapat lingkungan kondusif, dididik jadi jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya. Jadi ini yang memang seperti Ibu juga katakan, jangan buru-buru divonis jelek atau tidak dan sebagainya. Ya, tetapi marilah kita ikuti dan saya juga mohon kepada Kang Deddy, ini mohon terbuka. Tidak yang ditutup-tutupi, disembunyikan dan sebagainya. Dan saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir silakan. Untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Dan ini tentu harus ada evaluasi karena pada waktu misalnya apakah nanti ada evaluasi? Ada, semuanya ada. Tapi semua untuk potensi anak tumbuh dan berkembang secara positif karena mereka akan menuju ke Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, bukan Indonesia lemas. Oke, Kak Seto kan sudah kemudian melihat secara langsung di lokasi, berbicara kepada anak dan juga kemudian kepada orang tua dan lain-lain di sana. Adakah kemudian dilihat janggal di sana, melanggar HAM dan hal-hal yang tidak sesuai seperti yang beredar saat ini? Iya, jujur saya belum melihat. Ya, belum lihat. Jadi saya tidak mengatakan tidak ada sama sekali belum lihat. Jadi saya melihat unsur positifnya, tetapi sekali lagi ya besok masih harus ke beberapa kota, saya akan kembali ke sana lagi dan akan memantau, bahkan kami dari unsur LPAI juga akan melibatkan teman-teman yang di Bandung juga untuk memantau, untuk bisa terbuka betul-betul melihat apa yang betul-betul dirasakan oleh anak. Artinya jangan sampai ini kemudian yang maksudnya positif, tapi mungkin karena penanganannya kurang tepat dan sebagainya, terjadi pelanggaran. Cerianya tulus ya Kak Seto ya? Cerianya tulus, bukan karena tekanan, mereka happy banget atau malah sebaliknya gitu? Saya kira tidak semua jadi bintang film bisa action ya. Jadi senyumnya, gembiranya, segala spontan, teriaknya dan sebagainya. Jadi saya saat itu benar-benar salut menyampaikan itu, tapi hanya saat itu saja. Nah, saya ingin juga melihat perkembangannya dan sebagainya. Dan tentu juga nanti hasil akhir evaluasinya bagaimana. Oke. Kenapa di barak militer? Kenapa harus barak militer, Kak Seto? Kenapa harus barak militer? Itu juga yang lain. Saya koreksi, mohon maaf ya. Saya koreksi dengan kata barak militer. Wah, militer kan perang, militer kan pegang senjata. Markas militer. Nah, di situ namanya Dodik Bela Negara. Nah, apa itu Dodik? Ternyata depo pendidikan. Jadi untuk mendidik, yang melakukan pendidikan memunculkan potensi setiap anak yang unik, otentik dan tidak terbandingkan itu. Di dalam lingkungan militer. Iya, artinya apa yang keliru dari militer? Kalau ada unsur disiplinnya, unsur sehatnya, unsur cerdasnya. Apakah ada tempat lain? Nah, makanya gini, pendidikan itu kan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, kalau formal tidak optimal, bisa dibawa ke non formal, bisa ke sanggar musik, sanggar tari, bisa ke Dodik bela negara, bisa kemana saja. Ini tapi salah satu alternatif saja. Tapi Kak Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana, 5 tahun penjaranya. Iya, nah, kalau ini unsurnya dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu, dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi pelanggaran HAM.
memiliterisasikan pendidikan. Oke. Ini sebetulnya Dijawab yang dulu. dijaga. Monggo silakan Kak Seto. Iya, kalau itu tidak dipantau oleh unsur-unsur yang lain, kan di sana dinas pendidikannya ada dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, termasuk mencek kesehatan mental anak-anak, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita Jadi boleh geser dinas ke Kang Ono itu dulu. ikut memantau. Baik, Begitu. Kang Ono sepaham masih on the track yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saya melihat ada sesuatu yang memang progresif ya. Boleh jadi revolusioner nih yang dilakukan oleh KDM. Ini kan sesuatu yang baru. Dan kalau ini berjalan maka ini akan merubah konstruksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan juga dengan perlindungan anak. Karena yang selama ini konstruksi peraturan perundang-undangan tidak ada bicara peserta didik yang berkebutuhan khusus masuk ke militer. Tidak ada. Jadi kalau ditanya Bu Sofia tadi apa terkait dengan solusinya? Sebenarnya di Undang-Undang Sisdiknas itu telah mengatur ada namanya pendidikan khusus, di mana pendidikan khusus itu bisa formal, yang namanya SLB, SMA luar biasa, SMK luar biasa yang menjadi kewajiban seorang gubernur. Ya kan? Dan berkebutuhan khusus ini ada dua kriteria. Yang pertama yang negatif, berkebutuhan khusus yang negatif, disabilitas, yang terkena narkoba, ya, atau nakal itu saya baru tahu karena baca undang-undang ya, namanya tunalaras. Ya kan, tunalaras. Yang ibaratnya dia mempunyai kelemahan di emosi yang berkaitan dengan sosial. Maka sekolah khusus itu yang menjadi problem solving untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus. Di situ kurikulumnya jelas diatur, tenaga pendidiknya jelas, ada tenaga pendidik formal, guru, ada yang non formalnya, ada dokter, ada psikolog. Kalau dibutuhkan, bisa saja tentaranya diundang, bisa saja polisinya diundang, bisa saja jaksanya diundang. Kalau terkait dengan kedisiplinan dan sadar hukum bagi para pelajar tersebut. Tapi tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang baru, yang saat ini pun DPRD Jawa Barat belum secara detail mengetahui apa sih kurikulumnya, seperti apa sih. Anggarannya yang 6 miliar itu bersumber dari mana sih, yang tadinya belum ada kegiatannya. Dan saat ini kita belum membahas RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang merupakan penjabaran visi misi Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Jadi kita ini belum membahas secara detail program-program beliau yang sesuai dengan peraturan DPRD perundang-undangan. dilibatkan ini Kang Ono, DPRD Tidak, sudah dilibatkan kebetulan sama sekali? tidak, dan tadi saya cek ke pimpinan Komisi 5 yang membinangi pendidikan, mungkin minggu ini mereka baru panggil Dinas Pendidikan, tapi saya sebenarnya sudah koordinasi, sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan H-3 sebelum program ini di launching. Saya tanya, bagaimana detailnya? PLT Dinas Pendidikan belum bisa memberikan secara gamblang, Pak masih kita rumuskan, ternyata 3 hari kemudian sudah launching. Kita juga terkaget-kaget kan gitu. Oke. Nah sehingga sekali lagi bahwa program ini hanya didasarkan pada surat edaran gubernur yang bunyinya gini nih. Nih teman-teman anak-anak nih teman-teman harus menyimak juga, bukan hanya yang tawuran ini. Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus yang sering terlibat tawuran, main game, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan perilaku tidak terpuji lainnya akan dilakukan pembinaan khusus, bahasanya pembinaan khusus. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Kota dengan jajaran TNI dan Polri. Nah, terkait dengan sasaran siapa-siapa yang bisa masuk, ini juga masih debatable menurut saya. Pada saat ada seorang anak dengan media sosial, dengan dunia digital yang saat ini berkembang, ada yang bercita-cita jadi gamers. Harusnya kan tidak masuk barak militer tapi diatur waktu tidurnya kan gitu. Siapa yang mengatur? Tidak perlu tentara juga. Ya kan, tidak perlu tentara juga yang mengatur. Balapan. Coba kita lihat, kalau di sini balapan liar, mungkin oke lah balapan liar.
Pada saat sekarang ada bibit-bibit muda, SD, SMP, SMA, sekarang juga sedang mencetak kok bibit-bibit pembalap nasional. Ya malahan harus dilatih, malahan diarahkan, jangan balap liar. Balap yang resmi kan gitu. Kang Ono, tapi apa salahnya dengan militer sih? Ya tadi sudah disampaikan, masyarakat saja sudah pintar seperti itu kan gitu. Apalagi yang menjadi pejabat publik. Kita ingin dengar dari DPRD Jawa Barat seperti apa? Ya intinya gini, militer itu bukan menjadi tujuan ya terkait dengan pembinaan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Kalau terkait dengan tadi pendidikan karakter ya, Jawa Barat itu punya perda penyelenggaraan pendidikan. Nah terkait dengan pendidikan khusus yang tadi saya sampaikan gitu kan, yang untuk disabilitas, yang untuk tuna, laras dan sebagainya, punya pergub. Pergub terkait dengan standar pelayanan minimal, penyelenggaraan pendidikan khusus diatur secara jelas. Itu pergubnya nomor 92 tahun 2019. Tapi kesannya Kang Ono kok alergi banget sama militer sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.